Setelah menerima telepon dari Bang Topan, Pak Rungkat bergegas menggunakan sepedanya. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Di sepanjang perjalanan menuju rumah Bang Topan, hatinya dipenuhi harapan besar. Ia yakin, hari ini dirinya akan diangkat sebagai Ketua RT menggantikan Bang Topan yang akan mundur. Setibanya di rumah Bang Topan, Pak Rungkat langsung duduk di kursi tamu. Dengan ekspresi penuh semangat. "Nah, gimana, Pan? Kau udah pikirin baik-baik, kan? Aku siap kalau dipercaya." Bang Topan tersenyum canggung. Ia mengusap tengkuknya, lalu duduk di seberang Pak Rungkat. Dengan suara pelan, ia mencoba menyampaikan kebenaran. "Rung, sebenarnya aku mau ngomong jujur. Aku memang mau mundur. Tapi soal pengganti, itu bukan hakku langsung nunjuk. Pak Lurah bilang, lebih baik kita adakan pemungutan suara dari warga. Dan, sejujurnya, Pak Lurah juga keberatan kalau kamu yang maju." Wajah Pak Rungkat seketika berubah. Tatapannya kosong, matanya merah, napasnya mulai berat, suasana hening. Selama beberapa detik yang terasa sangat lama. "Apa maksudmu? Jadi kau panggil aku ke sini cuma buat bilang aku nggak pantas jadi RT?" Bang Topan berdiri, mencoba menenangkan. "Bukan gitu, Rung. Ini soal Brak. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman." Pak Rungkat tiba-tiba melayangkan pukulan keras ke wajah Bang Topan. Tubuh Bang Topan terhuyung dan jatuh ke lantai. Amarah Pak Rungkat meledak tanpa kendali. "Selama ini aku bantu kau, Pan. Jadi tukang antar beras Raskin. Dan sekarang kau bilang aku nggak layak." Bang Topan berusaha bangkit, wajahnya berdarah, namun ia tetap menahan diri. "Tolong sadar, ini bukan soal bantu-bantu, ini soal kepercayaan warga." Namun kata-kata itu tak lagi masuk ke telinga Pak Rungkat. Amarahnya telah menutup nuraninya. Ia meninggalkan rumah Bang Topan dengan. Sementara Bang Topan langsung menghubungi geng Forjid Hotko Narobi dan Peot. Menjelaskan kejadian yang ia alami barusan. Peot anak dari Pak Rungkat curiga karena bapaknya ingin menjadi RT. Karena tahu ada lomba yang hadiahnya 50 juta. Dugaan Peot bapaknya mengincar hadiahnya. Pak Rungkat penuh dendam, sementara kabar peristiwa itu mulai menyebar. Di Kampung, pemilihan RT pun kini dipenuhi ketegangan. Dan nama Pak Rungkat tak lagi disambut dengan harapan, melainkan dengan rasa takut. Keesokan harinya, desas-desus soal Pak Rungkat menghajar Bang Topan menyebar cepat. Dari warung Burini sampai pos ronda, semua warga membicarakan satu hal. Pak Rungkat kalap gara-gara gak jadi RT. Bang Topan memilih diam. Meski wajahnya lebam, ia tak melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Ia hanya bilang, Rungkat lagi emosi, mungkin kecewa aja. Namun warga mulai resah. Mereka mulai mempertanyakan, apakah orang seperti Pak Rungkat pantas jadi pemimpin? Di sisi lain, Pak Rungkat merasa dihianati. Ia merasa semua pengorbanannya sia-sia. Ia mulai menghindari tetangga, bahkan enggan keluar rumah. Ia hanya menatap dari jendela, melihat warga mulai menjauh. Beberapa hari kemudian, pengumuman resmi dari Pak Lurah pun disebar. Pemilihan ketua RT akan dilaksanakan minggu depan. Semua warga boleh mencalonkan diri. Pemungutan suara akan terbuka. Namun nama Pak Rungkat tak muncul dalam daftar calon. Ia dicoret secara diam-diam demi menjaga stabilitas kampung. Mengetahui hal itu, emosi Pak Rungkat kembali memuncak. Malam harinya, ia datang ke rumah Pak Lurah. Tanpa permisi, ia dobrak pagar dan berteriak dari luar. "Keluar, Pak Lurah. Jelaskan kenapa aku dicoret. Aku warga sini juga, punya hak. Atau kalian semua takut aku terlalu kuat?" Warga pun keluar, menonton dari balik tirai dan pagar. Pak Lurah akhirnya muncul dengan tenang, ditemani beberapa warga dan ketua RW. "Pak Rungkat, kami tidak mencoret Anda tanpa alasan. Tapi warga mulai takut setelah kejadian dengan Bang Topan. Ini bukan soal kemampuan, ini soal kendali diri." Pak Rungkat terdiam. Wajahnya menegang, namun hatinya perlahan sadar. Semua ini bukan karena mereka membencinya, mereka hanya takut. Jika kampung ini dipimpin oleh orang yang gampang tersulut emosi. Untuk pertama kalinya, Pak Rungkat merasa benar-benar sendirian. Tak ada dukungan,
Tak ada harapan. Ia pulang ke rumah malam itu tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu kemudian, pemilihan RT selesai. Ketua RT baru terpilih, seorang warga muda bernama Aris yang dikenal ramah dan bijak. Sementara itu, Pak Rungkat menghilang dari keramaian. Ia memilih mengurus kebun kecil di belakang rumahnya, menjauh dari politik kampung. Namun diam-diam, ia mulai belajar bukan tentang aturan kampung, tapi tentang mengelola diri. Sebab ia tahu, untuk jadi pemimpin, harus bisa menenangkan diri sebelum menenangkan orang lain.